batin dan selamat menikmati liburan bersama keluarga di rumah ataupun orang-orang yang kamu sayangi ya. Teman-teman, hari ini saya akan memprediksi kejadian yang akan datang ya dalam beberapa bulan ini atau ya sampai akhir tahun ya. Memang kalau kita membahas tentang sebuah prediksi itu sebenarnya bukan untuk menjadi sebuah hantu yang menakutkan untuk kalian semua ya, tetapi bisa diambil hal positifnya. Maksudnya kalian bisa lebih menghargai waktu dengan orang-orang yang kalian kasihi gitu ya. Jadi walaupun hanya waktu 5 menit untuk memberikan kabar, itu sangat berarti sekali ya untuk orang-orang yang menunggu kabar kalian dimanapun kalian berada ya. Itu aja sih buat nilai positifnya ya. Jadi bukan untuk menjadi hantu untuk kalian ya. Dan memang kita udah masuk ke pertengahan tahun ya, udah mulai masuk ke pertengahan tahun. Jadi masih beberapa di titik wilayah itu yang kondisinya itu masih terdapat hujan dan angin ya. Angin yang besar itu memang saya rasa itu di daerah NTT ya, Nusa Tenggara Timur itu angin, fokus ke angin yang besar sekali gitu ya, dan akhirnya mendampakkan untuk daerah-daerah yang sekeliling dari daerah NTT tersebut. Nah, untuk hujan itu ya disertai hujan itu masih di daerah Jawa Barat, Sulawesi, Maluku gitu, terus gitu NTT juga masuk gitu ya, Jakarta, tapi lebih ke suasananya tuh ekstrim. Maksudnya ekstrim adalah kalian nih misalnya pagi atau siang dalam sehari ini ada cuaca yang panas, sepanas-panasnya sampai langit tuh benar-benar kayak lukisan warnanya biru ya. Nah itu nanti menjelang sore atau menjelang malam itu disertai angin yang kencang dan hujan yang benar-benar kayak ditumpahin gitu ya. Itu adanya di daerah Jakarta, lalu di daerah Jawa Barat ya, di daerah Maluku, di daerah Sulawesi ya. Jadi itu memang daerah-daerah yang menurut saya termasuk dengan cuaca ekstrim ya. Sebenarnya kalau ditanya Jawa di mana teh, Jawa itu di daerah Yogyakarta ya. Maksudnya tadi itu kalau pagi sampai siang itu udaranya tuh enak lah ya, terang benderang gitu ya, sampai yang langit biru seperti lukisan. Tapi menjelang sore dan malam itu kalau Jogja itu kayak ditumpahin air. Nah bedanya kalau di Jogja itu hujannya tuh nggak semalaman, besar tapi cepet selesainya ya. Kalau di Jogja seperti itu gitu ya. Beda kalau di kota-kota lainnya gitu ya. Kota misalnya ke depannya nih kayak di kota Semarang juga hampir mirip dengan Jogja, tetapi jeleknya itu banyak pohon tumbang kalau di daerah Semarang. Nah, kalau di daerah Surabaya ini yang saya khawatirkan ya gitu. Jadi di sana itu nanti akan mengalami yang namanya kemarau panjang yang sangat-sangat ekstrim ya, panas banget bisa 34 derajat ke atas gitu ya. Tetapi permasalahannya anginnya ini seperti mengandung angin pasir. Nah, itu saya yang lagi kok saya ngerasanya seperti ini dan saya melihat juga gitu kan, kok begini gitu ya. Pasirnya ini dari mana gitu pokoknya. Jadi kalau udah kalian merasakan itu nih ya, nanti kalian pakai masker ya. Terus juga kalau misalnya kalian yang berkendaraan
motor ya ada pelindung buat mata lah atau gimana, saya kurang paham ya kalau untuk kendaraan bermotor gitu ya. Nah itu buat pernafasan juga kurang baik, jadi nanti itu banyak penyakit-penyakit ke saluran pernafasan, terutama yang alergi debu gitu ya. Itu banyak banget kambuh di daerah Surabaya untuk untuk akan yang datang, untuk hari atau bulan yang akan datang ya. Dan itu panasnya minim tuh 34 derajat minim. Jadi bisa kebayang itu panasnya kayak apa. Daerah Surabaya, daerah Banyuwangi ya. Terus daerah Banyumas gitu ya. Nah, satu lagi ada yang saya khawatirkan, yang benar-benar sangat saya khawatirkan. Jadi nanti akan ada kejadian seperti beberapa tahun yang lalu, kabut asap ya. Dan asapnya ini sampai ke negara tetangga kita. Nah, ini benar-benar faktor alam ya. Yang saya khawatirkan itu ada di Indonesia beberapa titik yang kebakaran hutan ya, karena kemarau yang begitu panjang. Saya udah bicara sebelumnya di live saya atau di podcast saya sebelumnya gitu ya. Ini yang terjadi, itu yang saya khawatirkan karena kebakaran hutan ini begitu jangkauannya begitu luas yang saya lihat ya. Dan yang saya takutin itu di daerah yang saya lihat ya, tapi mudah-mudahan salah ya. Ini di daerah Riau yang kebakaran itu ya. Ini yang saya khawatirin, dan ada beberapa titik di wilayah lainnya gitu. Dan sangat asapnya tebal sekali. Jadi saran saya sih, kalau saya bisa kasih saran, hutan-hutan itu atau ladang-ladang yang sekiranya, karena gesekan panasnya itu ya bisa diperhatikan dari segi pertanian ya, itu yang mungkin kalian lebih tahu daripada saya gitu ya. Nah itu yang kelihatan ke depan terjadi untuk Indonesia ya. Dan lagi mungkin saya bilangnya ini di live ya. Jadi posisi tanah Indonesia di beberapa titik itu kan harusnya misalnya begini, ini turun. Nah, jadi nanti akan banyak keadaan yang dimana tiba-tiba tanah longsor ya, seperti ada kayak gerakan gitu loh, kayak nyerap tanah longsor, jalanan amblas di beberapa titik ya, walaupun itu di aspal. Itu banyak terjadi ke depan, jadi hati-hati ya, banyak-banyak berdoa untuk kalian yang sedang berkendara ya gitu. Nah, karena memang itu tadi struktur tanah itu ada yang udah ke bawah gitu, kayak amblas gitu. Nah itu biasanya tuh terjadi di wilayah-wilayah yang penyerapan airnya kurang bagus. Nah itu yang terjadi biasanya. Jadi hati-hati. Lalu coba diperhatikan ya untuk daerah-daerah yang belum punya tanggul ataupun yang sudah terdapat tanggul, coba diperhatikan, dilihat gitu ya, karena ada beberapa titik banjir itu efeknya itu dari masalah tanggul. Indonesia kayaknya sepertinya lebih fokus masalah itu, karena banyak yang udah hanya fokus ke masalah tsunami itu aja. Tapi sebenarnya air menuju ke kota gitu ya,
air menuju ke jalan itu bukan karena semata-semata tsunami juga, tapi karena ada beberapa tanggul yang belum siap, belum ada, padahal daerahnya sudah ada penduduk gitu ya. Terus ada tanggul tapi tidak layak. Sedangkan tekanan air itu begitu besar, tanggulnya cini. Udah gitu kurang kokoh. Nah, itu tuh harus diperbaiki karena kalau terjadi apa-apa yang repot ya kalian juga pasti penduduk di sekitar situ dan wilayah yang menangani di daerah sana gitu loh, bukan orang-orang yang di mana-mana, bukan. Yang paling dirugi pertama kan ya penduduk di sekitar situ, paling secara lahir dan batin gitu loh ya. Makanya coba tolong fokus untuk teman-teman semua ya, jangan diremehkan karena air ke tengah kota itu udah bukan persoalan tsunami lagi. Banyaknya fokusnya ke tsunami terus, yang disalahin nanti tsunami. Fokus bencananya itu hanya tsunami. Padahal ada sesuatu yang kelihatan di depan mata yang menurut saya itu harus dirapikan, dibereskan gitu. Kelihatannya sih hal kecil ya, tetapi itu bisa efek yang besar gitu. Itu yang saya rasa gitu ya. Saya khawatir banjir karena itu. Hujan berapa hari gitu ya, hujan sebentar yang seharian misalnya nih, deres banget. Itu ada terjadi kayak gitu. Semalaman atau seharian gitu ya. Tekanan air mendorong gitu ya. Tetapi tanah tidak layak, penyerapan tidak layak, tanggul tidak layak, ya udah. Banjir ya. Itu. Nah, tadi udah tanah amblas ya. Jalanan amblas gitu ya. Angin kencang di daerah NTT. Hujan masih di daerah Maluku, Jawa Barat. Terus apa namanya, Sulawesi ya, masih ya Jakarta gitu ya. Nah, kalau ada yang tanya, Teh, untuk gunung yang akan meletus itu di daerah mana gitu ya. Kalau saya justru tidak fokus ke daerah Jawa gunung. Saya lihat gunung meletus dari kemarin-kemarin, saya bilang, mungkin kalian yang mengikuti saya terus paham, saya selalu memprediksinya itu daerah Maluku, ya kan? Maluku, Halmahera, Papua, itu yang gunung saya lihat itu meletus gitu ya. Dan ada di beberapa titik Sumatera juga itu terjadi gitu ya. Saya kan hanya untuk masalah gunung hanya bicara soal itu. Kalau ada yang bertanya Jawa Teh, saya ngerasa Jawa tuh gunung tuh erupsi kecil karena memang saya bilang bahwa Pulau Jawa ini sedang diruat ya, karena kan untuk menghindari bencana yang sangat besar. Nah, yang punya gawean lah bahasanya, yang punya hajat, yang punya acara itu itu Gunung Slamet dan Gunung Krakatau, yang punya gawean, yang punya acara. Nah, andai pun mereka ada gerakan-gerakan ya, ada erupsi-erupsi, hanya erupsi sih kalau saya lihat ya, tidak menjadi bencana nasional, itu tidak. Justru itu sebagai tonggak ya untuk mempertahankan kondisi yang ada gitu ya. Dan kedua, mengeluarkan kekayaan alam gitu. Jadi untuk kalian-kalian jangan takut yang berlebih gitu ya. Ini versi saya bahwa gunung di
daerah Jawa Tengah itu aman-aman aja, dan di daerah Jawa Barat juga aman-aman aja. Jadi saya tidak melihat ada bencana nasional pada gunung meletus. Dimana pertanyaan kalian waktu itu biasanya kan Gunung Slamet, terus Gunung Semeru, ya kan, pertanyaan kalian. Terus apa lagi sih pertanyaan kalian tuh? Merapi, ya, itu pertanyaan kalian kepada saya. Terus gunung apa tuh kalau di Jawa Barat? Salah, kalian tanya ke saya. Terus Gunung Gede itu, ya itu jawaban saya, itu versi saya ya. Tapi kalau gunung yang saya lihat meletus itu daerah Maluku, Halmahera, Papua, dan Sumatera. Itu versi saya, pendapat saya gitu ya. Tapi bukan menjadi untuk hantu untuk kalian, menakuti kalian, tidak, tapi hargai waktu bersama orang-orang yang kalian kasihi, ya, yang kalian harus jaga itu. Jadi ke depan itu jadikan setiap waktu itu adalah suatu hal yang berharga, ya. Kalian harus menghargai waktu, lebih menghargai waktu. Untuk ke depan pesan saya cuma itu, tolong lebih menghargai waktu. Itu soal waktu dilupakan tuh lepasin deh, jangan deh. Gitu ya. Nah, teman-teman yang saya sayangin, yang saya cintain, ya. Untuk masalah bencana kereta api, itu pertanyaan kalian selalu berulang masalah itu. Dan saya tidak melihat lagi masalah bencana kereta api, ya. Yang saya khawatirin ini justru kapal laut. Kapal laut, yang ada kapal laut, salah satu kapal laut, tapi bukan di kapal laut yang besar ya, bukan yang kayak di Bakahuni yang ferry kayak gitu, bukan yang nyebrang ke Bali juga, bukan yang besar banget itu tuh, yang bisa bawa bus, bisa bawa mobil, bukan. Ini penumpangnya menengah, maksudnya bukan dari segi ekonomi ya, banyaknya penumpang itu nggak terlalu banyak, menengah lah ya. Itu ada satu yang akan tenggelam ya. Untuk di daerah laut, tolong segala kapasitas diperhatikan, ya. Jangan meremehkan kapasitas, dilihat airnya tenang gitu ya. Wah, ini tidak akan menimbulkan sebuah kecelakaan atau resiko, jadi bisa melewati kapasitas yang ada. Jangan berpikir hanya ingin mencapai sebuah target aja. Target itu bisa menjadi kerugian yang besar buat kalian. Saya pastikan itu kalau kalian tidak memperdulikan masalah nyawa manusia. Saya pastikan itu. Gitu. Niatnya mau rugi, niatnya mau untung, jadi kerugian yang sangat besar. Gitu ya. Dan kalian, saya pastikan susah bertanggung jawab. Itu nyawanya, walaupun bagaimanapun namanya nyawa manusia itu nggak bisa hanya memperhatikan nyawa manusia yang kalian lihat atau orang kena sesuatu bencana. Ya kalau dia menghidupi banyak orang, gimana? Itu jangan meremehkan nyawa manusia. Ya. Nah, untuk masalah ekonomi Indonesia, ini yang sudah sering ditanya ke saya. Teman-teman, pro dan kontra kepada pemimpin negara itu bukan terjadi hanya di Indonesia, di negara manapun, ya. Nah, jadikan itu adalah hal yang wajar gitu loh.
Tapi bukan berarti untuk niat untuk memperkeruh atau menghancurkan negara sendiri. Karena yang rugi kalian. Eh, ini kursi pijit saya nyala sendiri. Coba dicek deh, kok kursi pijitnya nyala sendiri tadi. Jadi